Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali di pembelajaran kebijakan dan strategi pemasaran. Di video kali ini kita akan mencari tahu bagaimana penerapan pemasaran digital bagi UMKM. Mari disimak. Adanya pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap banyak hal. Salah satunya adalah UMKM. Padahal UMKM adalah salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia, di mana mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor UMKM. Berdasarkan survei dari Kata Data Insight Center terhadap 206 UMKM di Jabodetabek bulan Juni 2020, sebanyak 82,9% UMKM terdampak negatif pandemi, dan sebanyak 63,9% UMKM mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Di sisi lain, 80,6% UMKM mengatakan bahwa internet sangat membantu dalam usaha mereka. Namun, ada kendala dalam memasarkannya, di mana 23,8% UMKM kurang memiliki pengetahuan dalam menjalankan usaha online. Untuk itu, mari kita bahas langkah-langkah dalam pemasaran digital bagi UMKM. 1. Menentukan tujuan dan strategi pemasaran digital. 2. Membangun keberadaan digital. 3. Memasarkan keberadaan digital. Dan terakhir, mengukur dan meningkatkan pemasaran digital. Mengapa strategi pemasaran digital menjadi begitu penting? Karena akan membantu dalam menerjemahkan ide-ide yang ada di dalam kepala ke dalam format yang sesuai. Hal ini akan membuat tujuan dalam usaha menjadi lebih jelas dan fokus, serta akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam menentukan tujuan dan strategi pemasaran digital, kita harus memerhatikan perilaku konsumen online yang berbeda dengan offline. Dalam pembelanjaan online ditemukan 4 tahapan seperti dirumuskan dalam See, Think, Do, Care Framework atau lihat, pikir, lakukan, dan peduli yang akan berguna dalam mengidentifikasi investasi apa yang diperlukan untuk terhubung dengan konsumen. Hal ini akan membawa kita mengidentifikasi kemana kita harus memfokuskan diri dalam online untuk memilih elemen pemasaran digital yang sesuai. Dengan siapa kita berbicara, kapan, dan tentang apa dinamakan dengan segmentasi konsumen. Seperti apa penerapan si Think Do Care Framework ini? Misalnya, saya melihat teman-teman saya yang sedang menyukai olahraga berlari, lalu memposting rutenya di Instagram. Saya jadi terinspirasi untuk ikut berlari juga. Ini adalah tahapan C. Lalu, saya membuka Google untuk mencari sepatu lari yang cocok bagi pemula. Di sini saya akan menemukan banyak sekali konten online, seperti blog sampai dengan iklan. Ini adalah tahapan think. Kemudian saya memutuskan untuk membeli sepatu. Ini adalah tahapan do. Dan saya mempostingnya di sosial media atau menggunakan aplikasi mobile dari merek sepatu tersebut. Ini adalah tahapan care. Nah, ini adalah contoh dari penerapan si Think Do Care Framework ke dalam elemen-elemen pemasaran digital sesuai dengan tujuannya. Misalnya, saya memiliki tujuan ingin meningkatkan kesadaran akan merek. Ini ada dalam tahapan C atau lihat. Nah, elemen-elemen pemasaran digital apa saja yang cocok? Mulai dari pay-per-click, pemasaran afiliasi, pencarian organik, email, konten, search engine optimization, hingga media sosial. Lalu, saya juga ingin melakukan pemasaran digital dengan tujuan melakukan pengelolaan pengalaman setelah pembelian atau ada di dalam tahapan care. Maka yang cocok adalah aplikasi mobile, media sosial, dan juga pay-per-click. Lalu, setelah kita selesai menentukan tujuan dan strategi pemasaran digital, saatnya membangun keberadaan digital. Hal ini menjadi penting karena disinilah tempat orang-orang menemukan usahamu, mengenal lebih jauh usahamu, dan tentunya diharapkan dapat menjadi pelangganmu. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membangun keberadaan digital dari usahamu, seperti website, sosial media, bisnis listing, hingga aplikasi mobile. Untuk memulai usaha, bisa dimulai dari mana ya? Coba bayangkan kamu sedang mencari keripik dan mencari keripik yang enak di mesin pencarian Google. Nah, akan banyak muncul hasil pencarian dan ada yang dinamakan dengan bisnis listing.
seperti pada video di samping. Bisnis listing akan menampilkan profil bisnis yang menarik, memudahkan pelanggan menghubungi Anda, dapat melihat penilaian dari pelanggan lain, ada bagian untuk tanya jawab juga. Pembuatannya itu gratis dan mudah di bisnis.google.com. Bisnis listing dapat menjadi awal dalam mengembangkan keberadaan digital. Yang kedua, dapat menggunakan media sosial, misalnya Facebook sebagai media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Melalui Facebook page akan ditampilkan profil usaha, kita juga bisa mudah berbagi teks, video, dan juga foto, menampilkan ulasan dari pelanggan, dan mudah berinteraksi dengan pelanggan. Ketika usahamu melalui media sosial sudah berkembang pesat dan mungkin kamu kewalahan dalam menangani pelanggan secara manual, mungkin sudah saatnya dalam membuat website. Website dapat menampilkan profil bisnis, memberikan beragam informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, sebagai toko bagi penjual, dan juga memiliki server 24 jam sehingga dapat melayani transaksi kapan saja. Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, pengembangan aplikasi mobile dapat dipertimbangkan, karena aplikasi mobile dapat terlihat oleh pelanggan setiap saat. Di dalam aplikasi mobile juga dapat memberikan program loyalitas pelanggan, layanan pemasaran langsung yang meningkatkan keterlibatan dengan pelanggan. Lalu, setelah membuat keberadaan digital, saatnya kita memasarkannya. Ada banyak cara, seperti search engine optimization, search engine marketing, media sosial, email, hingga pemasaran afiliasi. Saat melakukan pencarian di Google, agar usaha kita muncul di halaman utama hasil pencarian, maka diperlukan search engine optimization. Search engine optimization membantu mempromosikan usaha tanpa membayar dalam hasil pencarian dengan kata kunci tertentu di depan orang yang mencari produk dan layananmu. Untuk melakukannya, maka diperlukan konten yang baik dan relevan. Selain itu, ada search engine marketing yang membantu mempromosikan usaha dengan membayar dalam hasil pencarian atas kata kunci tertentu. Untuk menggunakan search engine marketing sehingga muncul dalam hasil pencarian, dilakukan metode lelang. Pemenangnya yang memberikan harga maksimum untuk pembayaran sekali klik dalam iklan. Lalu, kita juga dapat menggunakan media sosial. Media sosial dapat meningkatkan kesadaran merek, memudahkan berkomunikasi dengan pelanggan, mendapatkan umpan balik dari pelanggan, dan mempermudah dalam menjalin kemitraan. Sebagai saran, perhatikan prime time untuk memposting kontennya. Selain itu, bisa menambahkan hashtag untuk memudahkan dalam pencarian produk dan layananmu. Selain itu, ada juga yang dinamakan dengan email pemasaran. Email pemasaran dengan mengirimkan informasi yang relevan dan penawaran yang menarik kepada pelanggan. Sebagai saran, pastikan untuk dilakukan pengelolaan terhadap database pelanggan agar kita dapat melakukan email pemasaran. Kemudian, ada yang dinamakan dengan pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi dapat meningkatkan kesadaran akan merek dan mengarahkan calon pelanggan menuju ke website kita. Sebagai saran, dalam melakukan endorsement di media sosial ke pihak tertentu yang sesuai dengan segmentasi usaha, bisa memilih tanggal gajian dan diposting saat prime time-nya yang tinggi. Sehingga dengan begitu, diharapkan pemasaran afiliasi dapat berhasil. Setelah membangun keberadaan digital, tentu kita harus memastikan rencana kita berjalan dengan baik. Tentu membangun website akan memakan waktu untuk dapat meningkatkan penjualan, sehingga buatlah target yang realistis karena tidak berarti semuanya akan berjalan dengan cepat, bukan? Selanjutnya, gunakan analitik untuk mengevaluasi, melacak, dan mengukur apa yang telah kita lakukan. Apakah strategi yang dijalankan sudah efektif atau belum? Misalnya, ada berapa pemesanan yang diperoleh dari bisnis listing, berapa tingkat keterlibatan postingan di Facebook atau Instagram, atau seberapa efektif pemasaran afiliasi. Untuk selanjutnya, kita evaluasi agar tujuan dapat tercapai. Dan terakhir,
Selalu ikuti perkembangan terbaru dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan industri usaha Anda. Jika Anda dapat menangani hal ini dengan baik dan fleksibel akan perubahan, Anda akan berhasil. Bagaimana? Apakah sudah jelas langkah-langkah dalam pemasaran digital untuk UMKM? Semoga dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuanmu ataupun diterapkan untuk usahamu. Terima kasih dan sampai jumpa.